Jadi buku KIA ini sangat penting dalam hamil. Ini namanya buku pink. Buku untuk kesehatan ibu dan anak. Oke. Ini sebenarnya lengkap sih ya. Ini lengkap ya. Kalau ini ada warna pink, lengkap dengan senam hamil, skor puji, senam nifas. Warna hijau, bawa buku setiap ke fasilitas kesehatan posyandu, kelas ibu dan PAUD. Jadi ini buku satu tapi bermanfaat buat semua. Yang warna ungu itu tambahan kita ya? Iya, ini tambahan dari kita. Itu bersalin santai. Mengedanung, tiup yes. Apa sih ya? maksudnya? Coba itu deh. Untuk mengurangi trauma luka ya. Trauma atau robekan jalan lahir. Tapi apa untuk setiap pasien bisa dibuat begitu? Tidak semua pasien. Jangan ada suaranya, lihat bukunya Bu. Ayo. Pinter banget. Lagi yuk. Ada Mir. Ada. Dan nggak usah sini aja. Kan ada satu ya. Yuk. Yuk lagi yuk. Yuk, lagi Bu. Jangan ada suaranya. Itu ya hanya untuk yang lebih cepat aja proses lahirannya ya, atau Yang tidak terlalu besar ya. Benar, bayinya juga tidak terlalu besar karena melihat kondisi atau situasinya bagaimana gitu. Jadi metode itu bisa dimanfaatkan untuk ibu yang mau lahiran itu, tapi bayinya nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu besar. Atau yang tidak sempit panggulnya. Iya, atau yang nggak sempit panggulnya. Misalkan ibunya tinggi atau apa ya? Bagus lah Bagus gitu ya, semua, badannya berarti cocok. gampang gitu. Nah, tapi secara umum bisa ya. Bisa. Itu tadi metode mengedan santai. Itu Ya. istilah baru ya? Istilah baru. Itu sama aja kurang lebih kayak hipno diri sendiri ya. Iya, benar. Hipnoberking. Boleh merapat dikit nggak? Oke. Enggak sih, bukan mau foto. Terus terangin dong tentang buku KIA. Oke. Kencang Palingan suaranya kita gede. bahas ini aja ya, pemanfaatan buku KIA ya. Apa Iya. sih manfaatnya? Kadang-kadang kan ibu-ibu juga Bu, ada dapat buku KIA nggak? Buku pink nggak gitu kan? Tapi nggak ngerti apa sih buku, apa cuman mau ditulis doang, terus ada penjelasan nggak? Nah, sebenarnya kita sebagai provider ya atau tenaga kesehatan, itu kita sebenarnya harus ngejelasin. Terkadang ibu-ibu juga nggak ngerti. Oke, jelasin dah kalau begitu. Jadi apa? yang pertama kita akan menjelaskan setiap halaman karena dia awal pertama datang itu dengan posisi keadaan hamil, berarti kita akan menjelaskan tentang kehamilan. Nah, jangan lupa nanti kita sarankan buat membaca di awal ya. Baca ya. Membaca, biasakan untuk membaca. Kan ribut sekali ya di luar ya. Ya, lagi rame. Oh, motor ya. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti diisi oleh tenaga kesehatan, Oleh kita ya. ya. Nah, ini awal pertama dia kontrol. Ini kan ada tulisannya periksa kehamilan. Ini ibunya harus dibaca di rumah, walaupun sudah dijelaskan sama bidannya. Berarti kayak sekolah dong ya? Iya, benar. Wajib membaca. Kan memang ada kelas ibu hamil. Oh, ada kelasnya. Iya. Jadi bukan Harus hanya dibaca dikasih bukunya. bukunya, terus Tapi itu dibaca. disimpan rapi-rapi. Bukan, karena di buku ini lengkap semuanya. Lengkap ya. Ada periksa kehamilan, apa aja sih yang diperiksa? Ada semua. Apa tuh yang sebut? Yang pertama pengukuran tinggi badan, cukup satu kali. Terus ada penimbangan berat badan setiap kali periksa. Setiap periksa wajib ditimbang. Pengukuran tekanan darah ada juga. Tensi ya, tensi. Benar. Ada juga pengukuran lingkar lengan atas, itu lila, Itu maksudnya untuk kalau orang- mengetahui Apakah ibunya kekurangan cukup gizi atau Ya, kekurangan betul. gizi gitu. Tapi kan kalau tergantung pasiennya juga ya. Kadang kan ada orang yang kurus, memang udah dari sananya kurus. bukan Padahal dia banyak sengaja, makan, sengaja gitu. kan dia kan gini kan dia kan mau nikah kan diet Iya, dulu. iya, betul. Masih ke bawah. Betul, bisa. Tapi kalau bisa. hamil jangan diet ibu-ibu ya. Harus Bener. mencukupi nutrisinya selama hamil ya. Bener. Untuk si bayi, oke? Ya, nah. Terus apa lagi Kak Putri? Kak Putri. Ini ada pengukuran tinggi rahim. Oh, rahim diukur ya. Betul. Ya, ada Pengukuran lagi. tinggi rahim, kemudian penentuan letak janin ya. Itu presentasi janinnya. Pakai tangan ya. Ya. Pakai tangan. Bukan pakai USG ya. Betul, Betul. tapi di usia kehamilan 1 sampai 6 bulan
itu masih berputar-putar bayinya. Oh, kayak bola dong ya? Iya, karena masih kecil kan Oh, jadinya. karena Setelah dia usia kayak- kehamilan 7 bulan sampai lahiran, wajib kepala sudah di bawah. Oh, jadi kalau misalnya dilihat walaupun kepalanya masih di samping di atas belum fix ya? Belum fix. Karena tadi bayinya masih berputar-putar, gimana tadi tangannya? Berputar-putar. Kayak, Oh. kayak jam Sam- dinding ya. Jam dinding. Belum. Kalau nggak jam dinding juga bisa dong melawan arah. Oh iya. Oke, itu sampai berapa bulan tadi? Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Oke, itu poin 1 ya. Lagi apa lagi? Baru ada screening tetanus. Jadi ini harus ya buat mengetahui Ini, oke. kapan ibunya imunisasi terakhir atau SD kah atau SMP kah atau misalkan sebelum menikah kah, itu kita tetap harus screening. Berarti Setiap- berapa kali disuntik tetanus selama hamil? Kalau selama hamil itu 2 2 kali. kali. Padahal dia Ya. waktu pengantin udah disuntik Nah, juga ya. kalau dia sudah waktu pengantin itu cukup 1 kali. Tapi lebih juga boleh kok ya. Iya, 3 kali nggak juga boleh. apa-apa. Daripada tetanus. Tapi sekarang ada nggak sih bayi yang tetanus? Jarang. Jarang. Tapi daripada ada, Ini untuk mencegah. mencegah lebih baik daripada Betul, Mengobati. daripada tidak mencegah. What else? Apa lagi? Oke, pemberian tablet tambah darah Ini selama sangat kehamilan. wajib banget, Oh, wajib. wajib banget. Buat Oh, seluruh ya? ibu hamil. Tapi kan Bu Bidan tambah darah itu pahit. Bukan pahit, bau Bau, gitu. iya. Bau Fe kan? Fe itu apa? Zat besi. Iya, besi. zat besi. Tapi Ya. Bisa bikin mual juga. Bisa sih. bikin mual, tapi kita minumnya pada saat tidak mual aja. Atau lagian kalau lagi trimester pertama mual-mual gak usah dulu kali ya. dulu, kasih Kan asam folat dulu kita biasanya. asam folat atau vitamin yang lain ya. Vitamin yang lain. Apa lagi? Nah, ini yang paling penting. Apa tuh yang penting itu? Apa tuh? Tes laboratorium. Jadi ini adalah salah satu apa ya, kayak Penunjang. screening ya, Screening juga. Ya, Apa benar. sih yang dicek itu? Contohnya apa Yang saja? Dicek itu yang Atau- nomor 1 HB. HB. Iya, HB-nya. Bisa juga lewat mata ya? Bisa kita HB cek ya. lewat mata. HB berapa yang bibir. normalnya yang HB disarankan? yang normal itu 11 sampai 11 12 sampai ya. 12. Oh. Cuma masih 10. 10 biasanya masih bisa kita kasih toleransi vitamin ya. penambah darah gitu. Biar disuruh banyak makan. HB, Ya. apalagi? HB tadi 1. Terus Terus HIV. pakai tangan dong. HIV. HIV Yang kedua, sifilis, sifilis. terus Hepatitis hepatitis B. Ya. Terus ada lagi protein urin. Protein urin. Ya, protein urin, golongan darah itu yang paling penting Oke. ya. Kalau golongan darah, baru tahu ya. Kalau nanti kalau mau lahiran biar ada persiapan ya. Iya, betul. Kak, kalau protein urin itu kan nanti di hamil-hamil tua berarti ya? Iya, Apa melihat apa dia ada eklamsi? infeksi. Ya, eklamsi sih sebenarnya. Eklamsi itu artinya apa sih? Eklamsi itu Keracunan kayak kehamilan gitu ya? Keracunan kehamilan dan bisa mengakibatkan kejang. Oh, kejang ya Jadi buat ketika ibunya ya. ya, Kejang pada pada ibunya, pada ibu. Walaupun sangat jarang tapi harus diantisipasi ya. Harus. Apalagi Kak? Ada lagi konseling atau penjelasan. Terus yang terakhir adalah tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Iya, Itu. datang aja ke itu Iya. ya. Iya. Jadi setiap ibu hamil buku Pink. pink atau buku KIA harus dibawa. Terus apalagi yang diisi apa aja sih yang diisi di situ? Yang diisi di sini ada, ini perlu dibaca-baca. Baca-baca ya. Perawatan sehari-hari ada semua lengkap buat ibu hamil. Makanan yang boleh, kebersihan yang harus dilakukan, cukup istirahat. Nah, terus olahraga. Nah, kalau yang ini harus diketahui banget ya. Itu yang harus dihindari. Ini yang harus benar-benar dihindari selama hamil ya. Apa sih ini? Itu adalah minuman bersoda, beralkohol dan jamu. Contohnya Jamu. jamu. Oh, bening enggak ya. Sebenarnya sih hamil itu normal tapi kita memperlakukan kita ekstra hati-hati Iya, ya betul. karena ada yang Untuk di melindungi bayi. bayi dan ibunya. Oke, balik lagi apa lagi balik? Ini ada tetap untuk makanannya apa Tentang aja gizinya. ya. Ini Nah, persiapan ini melahirkan. persiapan persalinan. Hmm. Persiapan persalinan yang paling pertama itu di mana kita harus melahirkan. Di klinik Aras bisa kan? Nah, bisa. Mahal nggak? Kita Lagi lagi ada ada promo promo, 30% teman-teman dari 3 juta. Iya, jadi hanya 2,1 untuk Oke. normalnya. Sama Iya. dengan BPJS dong? Ya, betul. Oh iya. Ini pendonor itu harus siap ya.
ini jaminan kesehatan jika ada atau tabungan bersalin. dan lain-lain semuanya ya. Next. Nah, terus ini tanda bahaya. kehamilan. Oh, bahaya. Apa sih yang bahayanya itu? Yang pertama itu kalau ibu muntah-muntah terus menerus sampai tidak mau makan, itu wajib datang ke klinik Diinfus ya? untuk diinfus. Yang Karena kedua? ibu sudah ada Ya. Yang kedua demam tinggi ya. Oh iya, pastilah demam. Demam Terus tinggi. lagi? Terus bengkak kaki bengkak yang kaki, berlebihan. Bengkak. tangan, muka itu ya, bengkak tapi Bengkak ya. bengkak banget ya. bukan bengkak dikit. Bukan. Bukan Kadang bengkak kan pipi ada, karena iya, gendut ada enggak ya. gendut kan. Ya. Terus ini janin yang dirasakan kurang gerakan. Biasanya misalkan 6 kali atau 10 kali lebih ya sehari, ini 1 kali di pagi hari aja. Nah itu harus malah tidak ada. menghubungi tenaga kesehatan. Kadang-kadang kan bayinya tidur. Iya, Ya, ada. berarti Tapi tetap akan bergerak bergerak, lebih dari 6 kali. Setelah berapa bulan mulai terasa? 5 bulan ke atas Iya, ya. 5 bulan ke atas. Terus apa lagi? Ini keluar darah ya. Perdarahan. Perdarahan ya. Ada hamil muda dan hamil Dari tua. jalan lahir nih Ya. keluarnya banyak. Terus ini mulus, keluar cairan, air ketuban. Air ketuban? Sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Maksudnya keluar ketuban sebelum waktunya lahiran. Iya, jadi itu tanda bahaya juga. Berarti harus segera datang ke Ke klinik. klinik atau ke rumah Diperiksa. sakit atau ke bidan atau Betul, karena bayi kan membutuhkan cairan ketuban yang cukup. Kalau ini masalah lain pada masa kehamilan, nanti dibaca aja ya, Ya, sama oke. ibu ya. Nah, terus ini juga nanti dibaca lagi ya, tetap sama. Oke. Oke, tanda-tanda awal persalinan. Tanda-tanda awal persalinan boleh disebutin nggak, Kak? Ini yang pertama apa nih, Kakak? Ya, Perut mules-mules. adapsinya aja deh. Ya. Perut mules. Bagaimana sih yang disebut mules perut dengan mules BAB atau mules sakit mah? Gimana sih, bisa nggak Sebenarnya kalau perut mules karena mau lahiran sih dia biasanya dari perut bawah nih. Terasa Bawah. kenceng terus sampai ke pinggang Emang belakang. ini lagi mules ya? Enggak. enggak, nyobain. Waktu merasakan dulu 2 tahun yang lalu. Iya, berarti juga mulai udah dari ada bawah. pengalaman dia. Ya. Nah, Dia terus, emang kamu belum pengalaman? Belum dong. Oh, sorry. ya. Keluar lendir. Keluar lendir bercampur darah. Tuh dari jalan lahir ya. Tanda itu udah dekat ya? Ya. Udah harinya maksudnya ya? Udah nggak boleh kemana-mana lagi ya? Nah, betul. Dan- Siap-siap. Siap-siap Biasanya ke klinik. pas mulai mules pertama kalau untuk hamil untuk lahiran pertama bisa sampai berapa lama? 12 jam, Kalau untuk 24 jam ya? anak pertama itu bisa 12 jam, bisa 24 Ya, jam. Kadang sehari ada lah ya. yang berhari ya. Berhari-hari. Ada yang 2 hari 3 hari ada. Jadi pembukaannya memang agak lama. Berarti Satu kalau pembukaan. mulasnya itu belum teratur, Belum masih bisa, iya, belum dianggap belum mau dianggap, lahiran. ya. Palsu. Kalau misalkan mulesnya udah banget nih, udah lebih sering, bisa 10 menitnya. 10 menit ya? 10 menitnya itu udah 2 kali, 3 kali. Nah, itu udah. Dan satu lagi sakit ya. Iya, sakit. Tambah mulas tambah sakit. Ya, makin besar pembukaan, makin mendekati proses persalinan, nah itu akan makin lebih berasa rasa nyerinya. Makanya kita harus menghipnotis diri kita sendiri. Jadi jangan berpikiran sakit, aduh sakit. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita bisa mengalihkan dengan apa yang harus kita lakukan. Oh, mengalihkan ya. Mengalihkan isu. Isu ya. Nggak, itu tadi Kesakitan. maksudnya tadi bersalin santai itu salah satunya saat mulas Nah, dialihkan dengan Tiup-tiup. gitu atau ngapa-ngapain ya. Tapi Ya, ya cipol begitulah. bisa. Cipol bisa. Saat lagi mules, ibu tarik napas panjang dari hidung ya. Napas panjang gitu. Jadi jangan ngedan ya. Iya, jangan mengedan dulu. Jangan mengedan. Dan Kita alihkan ngedannya ke- kapan? Kalau bisa Ngedannya, nggak usah kalau ya. bisa janganlah dulu. Kita pakai tiup-tiup dulu. Oke. Untuk membuat santai. Santai ya. Lebih santai proses persalinannya biar lancar. Oke, ada lagi nggak? Ya. Dah, ini proses Masih banyak melahirkan ya? nanti masih banyak. Jadi sebenarnya Iya. ini harus dibaca sama ibu yang Hamil. mempunyai buku KIA. Ada kalau Nah, kalau ini dibaca ada ininya juga ya, ada ujiannya ya. ada Ujian langsung ya, ya, pas lagi hamil ya. langsung dapat ujiannya nanti ya. Oke. Yaitu proses melahirkan. Nah, di Jadi sini banyak. kalau ini adalah setiap periksa, kenapa kita harus bawa bukunya? Ya ini tadi. Jadi hasil pemeriksaan
itu akan ditulis dengan tenaga kesehatan di sininya. Biar ada riwayatnya ya. Ini buku terbaru nih 2020 revisinya. Ini Oke. diisi oleh tenaga kesehatan. Oke, terus kalau bayi ada juga tentang bayi di sini. ada, bayi ada. Oh, surat keterangan lahir juga ada ya. Nah, ini dia. KMS ya kalau bayi. Pink sama biru. Pink buat perempuan. Jadi kalau biru buat laki-laki. Oh, gitu. Ya, jadi punya 2. Jadi setiap Sambung-sambung penimbangan, setiap penimbangan nanti ditulis. Ada nggak Kak yang panjang yang gampang lihatnya Kak? Ada punya klinik kita ada, ya? Coba ini. lihat. Ini Ini lebih lebih cerah, Dipercerah warna lebih kuning ya. gampang, lebih dan singkat. Ini siapa ada aja foto boleh bayi, dibawa. ini foto bayi yang moto siapa Ya ya? lucu banget tahu imut Yang moto klinik Aras. Bukan kamu ya? Oh bukan, siapa yang moto ini? imut banget itu. Coba lihat isinya apa? Ini dia. Open the door. Oh, satu tampilan ya. Ya. Dia lebih di Ini apa ya? ada Simple aja ya, Ada lebih perkembangannya juga di sini lengkap Ya. ya teman ibu-ibu. Ini juga sih ya masih kecil. Ya, ini sama juga yang ini. kecil. Ini ada Ya. keterangan-keterangannya Ya, tentang di berat bagian badan bawah. yang normal. Sebenarnya mempermudah aja ya biar Iya, simpel lebih simpel ngebacanya. Jadi nggak kadang banyak. Biar nggak bolak-balik di sini. Tapi ini wajib dibaca dong ya. wajib. Ya, wajib. Ini Apalagi harus selama tetap hamil. dipegang sampai kapanpun karena terkadang untuk bukti-bukti sekolah anak sekolah ya. Oh, Sama ini imunisasi juga. ya. Sebenarnya ini tambahan Iya, aja Depannya, ya. tambahan. depannya Kak. Ini tambahan aja sih sebenarnya lebih simpel aja kalau Apa sih ini imunisasi. jadwal apa sih ini? Jadwal. Ini jadwal imunisasi ya, anak umur 0 sampai 18 tahun. Jadi di sini 18 udah. tahun. Ya, Apa aja sih? Banyak sekali. banyak. Ada Baru lahir. hepatitis B baru lahir. Baca deh kaput. Hepatitis B Ah. baru lahir. Mm-mm. Polio itu nanti 1 bulan Ya. berbarengan dengan BCG. Ya, Gitu, betul. Usia 1 Ada bulan. lagi. Kemudian DPT, Terus HIV ini bukan Sambungan wajib ya. masih sambung ke Oh, sini DPT dia. HIV juga. PCP itu udah tambahan sama rotavirus juga, influenza juga, MR, JE itu Japanese encephalitis. itu buat yang ini daerah endemis aja. ya, terus ada Varicella. varicella, hepatitis A, tifoid, HPV Denggi. dengan denggi. Apa sih denggi? Denggi kan Demam. demam berdarah. Demam berdarah. Iya, Oh, iya. tapi ini hanya memberi kekebalan. Terus kalau yang wajib oleh yang pemerintah wajib yang mana nih? pemerintah ini nih. Yang bawah, yang bawah, yang bawah. Oke. Hepatitis B, BCG, DPT, polio, campak atau MR. Oh, hepatitis B, BCG, DPT, Polio. polio dan campak. Ya. Oke. Oh iya. Ini yang wajib diwajibkan pemerintah ya. Jadi wajib untuk dipegang. Yang ini satu lebih simpel, yang ini tetap. Kalau Banyak ini sekali. wajib banget. Banyak sekali isinya itu. Iya. Kadang-kadang kita udah lagi hamil, pusing lah baca-baca. Emang bener, tapi Biar ada harus kegiatan, punya. Ibu. Oh iya, biar nggak bete ya. Biar nggak bosen ya di rumah baca ini. Buku kesehatan Ibu dan Jadi, anak. Iya. jadi jangan kebanyakan lihat Google ya, bikin pusing. Iya, nanti takutnya malah membuat ibunya jadi salah paham. Ya, jadi kalau Kan? kebanyakan sekarang kan ibu-ibu menggunakan TikTok. Android, Ya. gadget, jadi lebih gampang, lebih cepat, praktis. Nah, ketika mengalami keluhan, langsung buka internet atau Google, pusing dengan sendirinya. Iya. Nah, lebih baik kita punya buku dan ini Buku panduan ya. Ya, ini namanya buku panduan. Dari Depkes ya. Bener Depkes. sekali. Ini udah memang maksudnya udah Sudah dibenarkan. tersertifikasi kali ya. Kalau misalnya ibu-ibu pusing nggak ngerti boleh ditelepon. Boleh, boleh. Siapa? Ya, Telepon. boleh. Nanti Iya, ada tidak. kita kasih nomor admin ya di bawah Oh, ya. oke. Nanti kalau mau Konsultasi konsultasi. bayar telepon. Gratis nggak? Gratis dong. Gratis. Oke. No bayar-bayar. No bayar-bayar. No ya. bayar-bayar. No bayar-bayar. Tadi Bu Tina, Ya. Bu Putri, udah terima kasih ya. Yuk. Baik. Simpan lagi ya kursinya ya. Besok ya. Oke, dadah. Kak, kita udah selesai ya.